Semakin banyak sekolah di Korea Selatan yang tutup imbas angka kelahiran yang sangat rendah di negara itu. Menurut data Kementerian Pendidikan Korea Selatan, sebanyak 49 sekolah akan tutup tahun ini dan jumlah tersebut sebanyak 43 sekolah atau 88% berada di provinsi-provinsi yang jauh dari ibu kota Seoul. Jumlah sekolah yang tutup menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Dikutip dari Korea Times, Provinsi Jeolla Selatan menjadi daerah dengan sekolah yang akan ditutup paling banyak dengan 10 sekolah, lalu diikuti Provinsi Chungcheong Selatan dengan 9 sekolah, lalu Provinsi Jeolla Utara dengan 8 sekolah, Provinsi Gangwon dengan 7 sekolah, dan Provinsi Gyeonggi dengan 6 sekolah, lalu Busan 2 sekolah, dan Daegu 1 sekolah. Berdasarkan tingkat sekolah, 38 dari 49 sekolah yang ditutup adalah sekolah dasar, sementara sekolah menengah pertama berjumlah 8 dan sekolah menengah atas berjumlah 3. Kondisi ini juga semakin memprihatinkan lantaran sebanyak 112 sekolah dasar di Korea Selatan tidak menerima siswa baru tahun lalu. Ini menunjukkan semakin banyak sekolah lain yang juga terancam. Menurut data kementerian hingga April lalu, Provinsi Jeolla Utara menduduki peringkat teratas di antara daerah-daerah dengan 34 sekolah dasar yang tak menerima siswa baru, diikuti Provinsi Gyeongyang Utara dan provinsi-provinsi lain. Apa yang terjadi di Korea Selatan mencerminkan tantangan serupa yang dihadapi oleh banyak negara dengan perekonomian maju. Tren penurunan angka kelahiran global menjadi sinyal bagi pemerintah untuk menata ulang kebijakan kesejahteraan, keseimbangan kerja hidup, serta mendukung pertumbuhan populasi yang sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Korea Selatan menjadi laboratorium sosial dengan eksperimen kebijakan progresif yang dapat diadaptasi oleh negara lain. Tantangan yang dihadapi menyangkut bagaimana mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif, devisa ekonomi yang berkelanjutan, dan dampaknya pada produktivitas nasional. Selain krisis populasi, jumlah utang nasional Korea Selatan diproyeksikan melonjak 6 kali lipat menjadi 7.000 triliun won atau sekitar 79,8 triliun rupiah. Sementara produktivitas negara itu diperkirakan hampir stagnan di tahun 2072. Prediksi suram ini dirinci oleh Kantor Anggaran Majelis Nasional dalam laporan prospek fiskal jangka panjang di tahun 2025 hingga 2072. Laporan ini menyoroti dampak signifikan dari pergeseran demografi yang didorong oleh populasi yang menua dengan cepat dan tenaga kerja yang menurun. Menurut laporan itu, pada tahun 2050, utang nasional Korea Selatan diperkirakan mencapai tingkat di mana produksi negara tidak akan lagi cukup untuk menutupinya, dengan rasio utang terhadap PDB diproyeksikan akan melampaui 100%. Laporan itu menyoroti bahwa peningkatan pengeluaran yang didorong oleh populasi yang menua paling cepat di dunia merupakan faktor utama dalam ledakan pertumbuhan utang nasional. Perebutan kekuasaan di Korea Selatan membuat pasar saham bergejolak dan mendorong mata uang yang ke titik rendah dalam sejarah. Akibat deklarasi darurat militer singkat oleh Presiden Yoon Suk-yeol pada awal Desember 2024 lalu, krisis politik ini telah berdampak pada ekonomi negara itu. Pasar saham terlihat tidak stabil, mata uang Korea Selatan terus melemah dan investor asing beralih ke instrumen investasi lain. Sebagian besar masalah ini berakar dari perebutan kekuasaan di tingkat tertinggi. Yoon menolak kooperatif dalam penyelidikan atas tindakannya dan menentang perintah penangkapannya. Selain itu, bisnis di Korea Selatan juga gelisah dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih akhir Januari ini. Menjelang pemilu AS, Trump menyebut Korea Selatan sebagai mesin uang dan mengisyaratkan bahwa ia akan meminta Seoul membayar miliaran dolar lebih banyak untuk menempatkan pasukan AS di negara itu. Trump juga berjanji untuk memberlakukan tarif internasional secara luas untuk mendorong agenda America First. Mata uang Korea Selatan won terus melemah terhadap dolar. Situasi serupa terakhir kali terlihat setelah krisis keuangan global 16 tahun terakhir.
Pemerintah juga mengkonfirmasi pada 30 Desember lalu bahwa investor asing telah menjual lebih dari 17 triliun won atau 204 triliun rupiah obligasi negara Korea sejak yuan mengumumkan darurat militer. Hal ini menandakan hilangnya kepercayaan terhadap stabilitas keuangan Korea Selatan. Badai ekonomi baru juga terjadi setelah berbulan-bulan kinerja perusahaan yang lemah. Ancaman lain bagi banyak perusahaan Korea Selatan adalah ketergantungan mereka pada komponen yang dipasok oleh perusahaan Cina. Dengan kembalinya Trump dan meningkatnya perang dagang AS dan Cina, perusahaan-perusahaan itu menghadapi penalti yang lebih besar karena AS berusaha menekan Cina dari rantai produksi. Krisis ekonomi yang dihadapi di Korea Selatan berdampak fatal terhadap pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI ke negara itu. Hal itu disampaikan langsung Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Beni Ramdhani saat melepas 200 PMI ke Korea Selatan. Tahun lalu, yang pergi ke Korea hampir mencapai 12.000 orang, yaitu 11.500 orang. Tapi tahun ini hanya mendekati 9.000 hingga 10.000. Berarti kita kehilangan kesempatan 2.000. Negara-negara tetangga di Asia Timur, yaitu Jepang dan Korea Selatan, akhir-akhir ini mulai membuka diri terhadap masuknya pekerja asing dalam upaya untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja yang parah, karena mereka berupaya memperbaiki kondisi ekonomi mereka di tengah menurunnya angka kelahiran dan populasi yang menua dengan cepat. Populasi usia kerja Korea Selatan diproyeksikan menyusut 1/4 dalam 2 dekade mendatang, menurut laporan dari Institut Populasi Semenanjung Korea untuk Masa Depan, lembaga pemikir swasta di ibu kota negara itu. Dengan menyusutnya jumlah individu usia kerja, terjadi kekurangan tenaga kerja. Dalam sebuah wawancara dengan Herald, Kim Yong-jung, Presiden Layanan Informasi Ketenagakerjaan Korea, menyebut bahwa Korea Selatan kini lebih membutuhkan semua jenis tenaga kerja asing. Korea Selatan dan Jepang membuka diri terhadap pekerja asing untuk menjaga perekonomian mereka tetap berjalan. Karena penurunan jumlah pekerja dan persaingan yang melemah berpotensi berdampak pada seluruh bidang industri. Industri dengan nilai tambah yang tinggi diperkirakan akan menimbulkan masalah pasokan dan permintaan tenaga kerja di perekonomian masa depan. Seperti di bidang industri konstruksi dan manufaktur tekstil, proporsi pekerja berusia 60-an tahun meningkat 2 kali lipat dan proporsi pekerja berusia 30-an menurun selama 10 tahun terakhir. Perubahan-perubahan itu diperkirakan akan menyebar ke bidang industri layanan kesehatan, manufaktur, serta industri grosir dan eceran ke depan, sehingga mengakibatkan kekurangan tenaga kerja sebanyak 400.000 orang di industri-industri itu pada tahun 2032 mendatang.